Hai guys, balik lagi sama aku. Dan kali ini aku bakalan bikin video pengalaman aku tes wawancara buat masuk STPN Hai Bandung. Banyak banget dari kalian yang udah request ini di IG, di YouTube. Dan akhirnya aku decide untuk cepet-cepet bikin karena aku gak mau di demo lagi sama kalian. So, buat kalian yang kepo, langsung aja tonton sampai habis karena aku juga bakal ngasih tips-tips dan materi-materi apa aja yang keluar. So, langsung aja ya. Oke, jadi aku bakalan ngasih tahu penilaian-penilaian apa aja sih di tes wawancara STPNH ini. Jadi ada beberapa poin. Hal pertama yang dinilai itu adalah penampilan. Jadi kalian nggak bisa yang namanya pakai jeans terus cuma pakai kaos doang untuk wawancara. Tes masuk STPNH itu tuh kesalahan fatal. Kalian harus belajar yang namanya untuk well grooming. Buat cewek, kalian bisa pakai kemeja atau blus gitu yang formal. Kalian bisa pakai celana bahan. Untuk sepatunya itu sepatu yang formal, bisa flat shoes hitam atau ya pokoknya sepatu yang formal lah ya. Terus rambut kalian nggak bisa diurai kayak gini doang. To make it look formal, kalian bisa cepol rambut kalian. Terus pakai hair gel gitu biar kelihatan lebih rapi dan nggak kriwil-kriwil keluar gitu. Kalau misalnya mau lebih simpelnya sih, cuman diikat di belakang tali kuda sih bahasa. Ya udah gitulah, diikat tali satu ke belakang gitu. Itu juga sebenarnya udah cukup sih karena waktu itu juga aku waktu wawancara cuma dikit satu doang terus pakai hair gel gitu. Oh ya, jangan lupa juga buat cewek-cewek untuk make up. At least kalian pakai bedak. Terus ini bibir nggak boleh pucat ya, sebenarnya nggak boleh kayak gini, pucat kayak gini tuh nggak boleh ya. Harus pakai bedak, harus bisa pakai lipstick yang merah. Pokoknya harus make up lah ya biar kelihatan seger dan well groomed. Buat cowok-cowok kalian bisa pakai kemeja formal, celananya juga celana yang formal. Untuk sepatunya itu kalian semir dahulu biar kinclong, jangan sampai kotor. Untuk rambut kalian hair gel, pokoknya harus kelihatan rapi, harus kayak pramugari, harus rapi dari atas sampai bawah kayak gitu. Yang kedua adalah attitude, perilaku kita. Itu juga hal yang penting, krusial di pariwisata. Jadi untuk masuk ruang wawancara pun ada etikanya, ada attitude-nya. Yang pertama, kalian ketuk pintu dulu 3 kali, tok 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 tok, baru masuk ruangannya. Setelah masuk ruangan, jangan lupa greeting. Greetingnya itu bisa kayak selamat pagi, terus jangan lupa senyum, kayak gitu. Terus jabat tangan si pewawancaranya, lalu ke meja kalian. Nah, biasanya sih mereka udah langsung nyuruh kalian buat duduk. Tapi jangan pernah duduk kalau misalnya mereka belum nyuruh. Itu gak etis juga ya. Jadi kalau misalnya mereka gak nyuruh lu duduk, lu bisa aja bilang kayak permisi, apakah saya bisa duduk sekarang? Jadi in polite way, kamu yang inisiatif duluan, tapi tetap harus sopan gitu. Nah, selama proses wawancara pun ada attitude-nya, kalian ikutin alur pewawancaranya gimana. Misalnya mereka pakai bahasa Indonesia, kamu juga jawab pakai bahasa Indonesia. Misalnya mereka pakai bahasa Inggris, kamu jawab pakai bahasa Inggris kayak. Dan selanjutnya adalah jangan memotong pembicaraan si pewawancara, itu nggak boleh banget guys. Selanjutnya, kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas, terus kalian belum paham betul, diusahakan jangan jawab dulu, tapi minta si pewawancara untuk mengulang kembali pertanyaannya. Ini salah satu pengalaman aku yang aku agak regret gitu ya. Jadi aku tuh menjawab pertanyaan yang belum aku paham sekali pertanyaannya itu apa. Jadi aku udah ngejawab, endingnya aku bilang, maaf bisa diulang pertanyaannya karena saya belum terlalu paham. Nah itu tuh salah, itu jadi poin minus. Jadi kalau misalnya kalian gak paham sama pertanyaannya, usahakan tanya balik, jangan dulu dijawab sampai kalian benar-benar paham. So you can prepare the best answer for it. Nah, setelah beres wawancara itu, kalian jangan lupa greeting lagi, terus bilang terima kasih, kemudian jabat tangan kembali si pewawancaranya. Pokoknya harus sopan, harus ramah, Poin yang ketiga adalah minat. Jadi mereka akan menilai minat kita, apakah kita benar-benar minat. Karena biasanya kelihatan orang yang dipaksa orang tuanya untuk masuk sama orang yang
bener-bener mau masuk STP itu kelihatan di sini gitu, di wawancara ini. So sebelum kalian wawancara, sebelum kalian tes, usahakan kalian tuh bener-bener niat dari dalam hati kalau misalnya kalian udah mau masuk STP. STP tuh tujuan aku, itu tuh kalian tuh harus niatin, karena kelihatan dari cara kalian ngomong, dari cara kalian menjawab pun itu tuh kelihatan gitu. Biasanya yang ditanya itu kenapa kalian mau milih STPB, kalian jelasin lah di situ. Misalnya kalian jelasin dari historinya, atau kalian bisa juga bring the achievement that STPB got. Misalnya ini STPB itu tuh sekolah pariwisata terbaik di Indonesia kayak gitu, jadi saya mau masuk ke sana gitu. Pokoknya tunjukin kalau misalnya kalian itu tuh tahu tentang STP, kalian tuh sungguh tertarik masuk STP gitu. Yang kedua itu biasanya ditanya kenapa kita minat untuk memilih prodi. Kan kita dikasih 3 pilihan prodi. Nah biasanya yang tanya itu tuh pilihan pertama sama pilihan kedua. Ya kalian siapkanlah jawaban terbaik kalian kenapa kalian memilih prodi itu. Misalnya karena hobi, karena ingin berbisnis di sana, atau karena memang punya ketertarikan atau apa gitu. Kalian pokoknya prepare your best answer. Terus biasanya ditanya juga hobi kita apa, soft skill kita apa, keseharian kita gimana, dan kelebihan kita tuh apa sih. Dan kalau bisa you guys need to mention it, kelebihan kalian tuh apa. At least mereka tahu kelebihan itu apa, bisa kalian selipin di jawaban kalian lah kayak gitu. Jadi mereka pun sadar gitu, oh ini anak spesial gitu. Tapi jangan juga terlalu sombong gitu ya, itu juga bisa jadi poin minus kan. Yang keempat adalah motivasi kalian. Motivasinya tuh misalnya kayak harapan kalian kalau misalnya udah diterima di STP tuh kalian bakalan gimana sih. Misalnya kalian tuh bakalan mengembangkan Indonesia, atau kalian akan berbisnis yang pastinya bakal membantu banyak orang. Atau aku tuh waktu itu bilang ya, karena aku asal dari Cimahi, jadi aku bilang tuh aku pengen ngembangin Cimahi. Cimahi tuh kan belum ada bioskop gitu, jadi kayak mau bikin mall juga di sana. Dan karena waktu itu aku juga lagi concern di lingkungan, jadi aku tuh pengen bikin tempat wisata yang bener-bener untuk pencinta lingkungan gitu. Dan aku ngejelasin konsepnya gimana, terus bakalan ada apa aja di tempat wisata aku ngejelasin itu. Terus biasanya tanya juga cita-citanya mau jadi apa, berhubungan gak sama prodi yang diambil, berhubungan gak sama STP kayak gitu. Nah terus kadang itu ditanya juga, kalau misalnya kalian gak keterima di STP tuh apa sih yang bakal kalian lakuin gitu. Dan kalau menurut aku, kalau misalnya aku gak keterima di STP, aku bakalan coba tahun depan lagi. You guys need to show that you are really fight for this gitu. Ada memang orang yang coba sampai 2 kali, 3 kali buat masuk STP ini, dan at the end mereka keterima gitu. Dan kalian harus ya show lah kalau misalnya kalian tuh benar-benar mau masuk STP gitu. Dan yang terakhir adalah pengetahuan kalian tentang pariwisata dan tentang pengetahuan umum. Di bagian pengetahuan ini yang biasanya suka muncul itu adalah pengetahuan tentang Wonderful Indonesia. Kalian tahu kan slogan pariwisata Indonesia, Wonderful Indonesia. Terus Sabta Pesona, keajaiban dunia, 10 destinasi prioritas Indonesia, atau Bali Baru, Menteri Pariwisata kita siapa. Itu biasanya yang ditanyain. Nah, tambahan pertanyaan lagi. Misalnya kalian ditanya tentang hobi kalian. Misalnya kalian bilang hobi kalian traveling. Mereka tuh biasanya bakalan nanya lebih deep lagi. Pernah traveling kemana aja sih paling jauh? Kalian bilang misalnya pernah traveling ke Labuan Bajo, ke Korea. Nah, di situ tuh mereka bakalan nanya kayak potensi apa aja sih yang kamu lihat ada di tempat wisata itu, makanannya yang khas dari situ apa, terus nama bandaranya apa, terus mata uangnya apa, Korea tuh kayak gimana sih. Pokoknya pengetahuan tentang si tempat wisata itu biasanya ditanya. Jadi mulai dari sekarang kalian harus berpikir gimana caranya jawaban kalian itu tuh deep dan berbobot gitu. Dan bisa jadi pengetahuan juga ke si pewawancaranya. Pertanyaan selanjutnya yang ditanya itu adalah asal dari mana, dari suku apa, dari daerah mana. Dan aku waktu itu bilang dari Medan, Sumatera Utara. Nah, terus aku disuruh ngejelasin di Medan tuh ada apa sih, makanannya yang khas apa, terus gimana orang-orangnya di sana. Kayak analyze gitu lah. Ditanya juga slogan pariwisatanya tuh daerah itu tuh apa. Jadi
kan ada banyak ya slogan pariwisata di tiap-tiap daerah. Jadi ada baiknya daerah yang familiar dengan kalian itu kalian tahu slogan pariwisatanya apa. Nah, buat kalian juga yang misalnya mau masuk kitchen, kalian coba mulai dari sekarang hafalin resep-resep. Terus kalian pernah masak apa aja yang wow, atau ya kalian pernah masak apa aja dan gimana cara buatnya. Itu biasanya ditanyain. Ya, pengalaman kalian di bidang masak seperti apa, itu kalian coba bikin rangkai kata-katanya dari sekarang. Buat kalian yang mau masuk perhotelan, biasanya ditanyain chain hotel, terus kayak hotel terbaik di Indonesia, terus kayak posisi-posisi apa aja yang ada di hotel. Pokoknya everything about hotel lah, kalian coba searching dari sekarang. Nah, itu dia 5 poin yang mereka perhatikan, yang wawancara perhatikan sewaktu tes wawancara STP. Nah, selain itu juga ada pertanyaan-pertanyaan lain. Waktu pengalaman aku tuh mereka nanyain soal keluarga aku. Kayak aku punya berapa kakak, adik, orang tua, terus gimana hubungan aku. Jadi mereka nanyain background aku gitu. Aku juga nggak tahu tujuannya untuk apa. Tapi kalau misalnya bicara soal keluarga, ada baiknya kalian tetap positif gitu. Even though you guys have a bad experience with your family, it will be better kalau misalnya kalian nggak mention itu. Stay calm and positif aja gitu. Nah, tambahan pertanyaan lagi, biasanya mereka suka nanyain juga pendapat kita tentang fenomena-fenomena terkini. Jadi misalnya tuh sekarang lagi hits corona gitu, atau apalah gitu, isu-isu pariwisata atau hotel atau apapun yang lagi hits, biasanya mereka bakalan nanya pendapat kita kayak gimana. So, make sure you guys stay up to date akan berita-berita terbaru, banyak-banyak baca. Dan jangan kaget kalau misalnya kalian juga nanti ditanya pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh dan gak jelas. Jadi ada teman aku, waktu wawancara itu dia ditanyain, kamu bisa gali kubur gak? Serandom itu, segak jelas itu pertanyaannya, dan dia tuh ngejawab gitu. Sebenarnya kalau ditanya udah pertanyaan yang gak jelas dan kayak out of the topic, out of the box banget, itu kalian harus hati-hati. Bisa aja si pewawancara itu udah gak interest lagi sama kalian, udah gak kayak Jadi kalian harus make sure setiap jawaban kalian itu simple, berbobot, jelas, dan pastinya masuk akal, karena kalian gak mau kan ditanya hal-hal aneh yang gak berhubungan gitu. Oke, sekian pertanyaan-pertanyaan soal wawancara. Dan aku mau ngasih tips buat kalian yang bingung gimana sih caranya belajar wawancara. Kalian udah nonton video ini, kalian list semua hal-hal penting yang aku omongin, dan kalian mulai cari jawaban, the best answer untuk jawab pertanyaan itu. Kalian start to practice in front of the mirror. Aku juga kayak gitu. Jadi aku ngomong sendiri dan aku memposisikan diri aku sedang diwawancara. Jadi aku bersikap formal. Ya jadi gitu, harus banyak-banyak berlatih supaya terbiasa dengan wawancara dan gak deg-degan gitu, dan stay calm. Karena persiapan yang matang juga kelihatan. Oke, jadi itu aja ya guys, tips wawancara, pengalaman wawancara aku. Oh ya, di next video aku bakalan ngadain Q&A, isinya tuh seputar STP. So bagi kalian yang kepo, kalian bisa taruh pertanyaan kalian di kolom komentar, dan next video aku bakal jawab-jawab itu. Oke? See you, bye.